Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 7 kelompok 1, dan hari ini saya akan memaparkan rencana aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Bahan Ajar Mata Kuliah Komunikasi Bisnis pada jurusan Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Medan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk sedikit memaparkan biodata diri saya. Saya berasal dari Banda Aceh, lahir di Banda Aceh, dan juga menyelesaikan S1 saya di Unsyah di jurusan Ilmu Komunikasi, dan kemudian melanjutkan S2 saya di Selçuk University jurusan Jurnalistik di Turki. Dan saat ini saya bekerja di Politeknik Negeri Medan sebagai dosen asisten ahli. Nah, sebelum kita masuk kepada pemaparan materi, ada baiknya kita mengenal tentang Politeknik Negeri Medan. Saya akan memaparkan visi dan misi dari Politeknik Negeri Medan. Adapun visinya yaitu untuk menjadi institusi pendidikan vokasi yang profesional dan unggul. Dan terdapat 4 misi di sini. Misi pertama adalah untuk memajukan pendidikan untuk menghasilkan tenaga vokasi yang profesional. Kemudian visi yang kedua adalah untuk melaksanakan penelitian di bidang ilmu terapan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan misi ketiganya adalah menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan juga negara. Dan misi keempatnya adalah menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel dan juga transparan. Nah, menurut pengamatan saya ada 3 isu yang saya identifikasikan. Yang pertama sekali adalah belum adanya pengembangan bahan ajar digital pada mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, kemudian isu yang kedua adalah pengelolaan administrasi tugas akhir mahasiswa yang juga masih konvensional. Dan isu yang ketiga adalah belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan di jurusan administrasi bisnis. Kemudian saya akan menetapkan core isu dengan teknik APKL. Dari 3 isu ini saya analisa dari aktual, problematik, kelayakan dan juga kelayakan. Ketiga isu ini layak dan memenuhi syarat untuk ditapis lagi dengan metode USG. Metode USG ini sendiri berdasarkan U-nya sendiri adalah urgensi, kemudian seriousness dan juga growth. Dan ini semua saya analisa dan saya mendapatkan peringkat pertamanya yaitu belum optimalnya pengembangan bahan ajar pada modul kuliah, terutama pada mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, kemudian adapun keterkaitan klasifikasi isu dengan kaitan manajemen dan juga Smart ASN. Isu yang pertama ini ya keterkaitan dengan yaitu belum adanya pengembangan bahan ajar digital ini. Keterkaitannya adalah dengan manajemen ASN. Jadi dengan memanfaatkan sumber daya terutama teknologi, seharusnya ini dapat mempermudah ASN dalam memperoleh tujuan yang diinginkan. Contohnya dengan membuat bahan ajar digital, ini dapat membantu mahasiswa dalam mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Nah, kalau dalam Smart ASN ya seharusnya seharusnya ASN ini paham bahwa teknologi ini penting dan mereka dapat mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi. Ya, kemudian isu yang kedua yaitu belum adanya pengelolaan administrasi tugas akhir mahasiswa secara online ini jika dikaitkan dengan manajemen ASN dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada kasus ini teknologi ASN pada kasus ini teknologi ya ini dapat membantu prodi atau jurusan dalam pelayanan sehingga proses administrasi bisa berjalan dengan efektif dan juga efisien. Dan yang ketiga, untuk belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan ini seharusnya dikaji dari manajemen ASN dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada kasus ini yaitu teknologi, dosen harusnya dapat membantu prodi atau jurusan dalam menunjang pembelajaran sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Dan untuk Smart ASN sendiri yaitu ASN harus paham dengan teknologi ini dapat membantu setiap elemen kampus ya dalam mencari buku-buku. Kita akan melihat penyebab
penyebab isu ini terjadi ya, saya menganalisanya dengan diagram fishbone. Kita bisa melihat penyebab utamanya karena memang belum adanya ya atau belum optimalnya pengembangan bahan ajar. Dan di sini kita bisa lihat penyebabnya seperti mahasiswa yang masih kurang motivasi, kemudian keterbatasan sumber daya untuk pengembangan bahan ajar, dan juga pemanfaatan e-learning belum optimal, kurangnya variasi mode pembelajaran, kemudian modul kuliah yang belum terupdate ya, dan juga dengan digitalisasi ini biasa lebih disenangi oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak apabila isu ini tidak diselesaikan. Yang pertama akan mengurangi keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, sehingga ini akan menurunkan motivasi dan juga minat mereka terhadap materi. Jadi meskipun memang Politeknik Negeri Medan ini pendidikan vokasi, tapi tidak ada salahnya mereka lebih mendalami materi, karena ini yang akan menjadi konsep mereka atau dasar mereka untuk nanti ketika mereka terjun ke industri. Nah, kemudian dampak yang selanjutnya adalah proses pembelajaran menjadi monoton ya, dan ini akan menyebabkan turunnya motivasi belajar mahasiswa. Nah, kemudian jika masih menggunakan metode yang konvensional atau pakai buku cetak ya dan tidak digitalisasi, ini juga penilaian dan umpan balik terhadap kemajuan siswa bisa menjadi kurang terarah dan juga tidak informatif. Nah, kemudian kurangnya materi berbasis digital ini juga dapat menyulitkan dosen untuk menyesuaikan materi dengan perkembangan terbaru di industri dan juga kebutuhan mahasiswa. Oke, baik. Dari ini kita akan melihat gagasan kreatif yang saya tawarkan, yaitu dengan digitalisasi bahan ajar ya, mata kuliah komunikasi bisnis di Politeknik Negeri Medan. Nah, kemudian ada 5 kegiatan yang saya rencanakan untuk saya aktualisasikan atau untuk saya jalankan dalam proses digitalisasi bahan ajar ini. Kegiatan yang pertama adalah merancang bahan ajar digital mata kuliah komunikasi bisnis. Tahapan yang akan saya lakukan yang pertama sekali adalah saya akan berkonsultasi dengan mentor, dan outputnya adalah dokumen lembar persetujuan mentor merujuk pada nilai akhlak. Di sini saya berorientasi pada pelayanan. Dalam hal ini saya bersikap ramah dan proaktif, kemudian harmonis, saya menerima saran dan juga menghargai pendapat mentor. Nah, tahapan selanjutnya melakukan konsultasi kegiatan pembuatan bahan ajar digital dengan tim teaching mata kuliah komunikasi bisnis yang terdiri dari 1 orang dosen senior dan juga 2 orang dosen CPNS. Outputnya adalah catatan saran dari tim teaching, dan di sini saya menerapkan nilai akhlak kolaboratif. Pada kegiatan ini menunjukkan nilai kerjasama, yaitu berkoordinasi dengan tim teaching untuk pembuatan bahan ajar. Nah, di tahapan yang ketiga saya mengumpulkan referensi dari buku, e-book dan juga literatur yang relevan untuk pembuatan bahan ajar digital. Dan ini outputnya adalah dokumen referensi. Di sini saya mengimplementasikan kompeten, yaitu saya mencari referensi yang terbaru dan terkini guna mengembangkan bahan ajar yang lebih baik dan up to date dan juga adaptif. Saya mencari referensi dari buku elektronik dan berbagai jurnal yang saya unduh yang mencerminkan sikap adaptif karena dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Kemudian tahapan yang ketiga adalah membuat draft bahan ajar digital, mulai dari pemilihan topik, pengembangan materi, soal latihan dan kuis. Outputnya adalah catatan saran dari tim teaching. Ini mencerminkan kolaboratif karena pada kegiatan ini menunjukkan nilai kerjasama yang saya terapkan, yaitu berkoordinasi dengan tim teaching untuk pengembangan bahan ajar. Nah, di kegiatan yang kedua saya melakukan perbaikan bahan ajar digital melalui FGD. Langkah awal saya yang pertama berkonsultasi dengan mentor terkait jadwal pelaksanaan FGD, dan outputnya adalah catatan dan juga arahan jadwal pelaksanaan FGD. Di sini saya menerapkan orientasi pelayanan karena saya melakukan perbaikan tidak henti. Kemudian kegiatan tahapan kedua membuat undangan FGD untuk seluruh dosen pengampu MK Komunikasi Bisnis yang berjumlah 8 orang di prodi yang berbeda. Ini nanti outputnya adalah dokumen undangan FGD. Di sini saya menerapkan akuntabel karena dengan membuat undangan FGD ini maka mencerminkan nilai tanggung jawab, kejelasan target dan juga partisipatif.
Kemudian tahap selanjutnya melaksanakan FGD, outputnya adalah catatan hasil FGD. Di sini nilai akhlaknya adalah kolaboratif, karena dengan pelaksanaan FGD ini maka saya telah menerapkan nilai kolaboratif, yaitu dengan persatuan, musyawarah dan juga mufakat. Nah kemudian di tahapan kegiatan yang kedua ini saya juga nanti akan melakukan revisi bahan ajar digital mata kuliah komunikasi bisnis. Tentu ini setelah FGD saya laksanakan. Dan ini outputnya adalah draft final bahan ajar digital mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini nilai akhlak yang saya terapkan adalah berorientasi pada pelayanan. Jadi melakukan revisi bahan ajar ini, yang mana dengan draft final ini saya melakukan perbaikan terhenti dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu di kegiatan ketiga saya melakukan finalisasi bahan ajar berbasis digital. Ada tiga tahapan kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama meminta arahan kepada mentor dan memeriksa kembali bahan ajar digital saya. Dan ini adalah outputnya catatan arahan dari mentor dan juga kelengkapan bahan ajar akan saya periksa lagi. Kemudian di sini saya menerapkan orientasi pelayanan. Dalam hal ini saya akan bersikap ramah, cekatan dan solutif. Kemudian tahap kegiatan yang kedua adalah mengirimkan bahan ajar elektronik yang sudah dibuat dalam format PDF kepada mentor dan tim teaching. Tentu outputnya adalah e-book bahan ajar komunikasi bisnis. Di sini saya menerapkan adaptif karena membuat bahan ajar yang awalnya masih seperti buku cetak diubah menjadi kekinian menjadi e-book. Nah, di tahapan ketiga saya akan menemui tenaga IT jurusan dan memintanya untuk mengunggah e-book bahan ajar ke dalam website. Outputnya adalah e-book bahan ajar komunikasi bisnis ya. Di sini saya menerapkan akuntabel, yaitu bertanggung jawab dan transparan pada tugas yang telah dikerjakan dengan mengunggah e-book komunikasi bisnis yang telah saya buat. Di tahapan keempat atau di kegiatan keempat saya akan melakukan uji coba bahan ajar kepada mahasiswa semester 3 di prodi administrasi bisnis. Yang pertama sekali tahapan yang saya akan lakukan, saya buat janji dulu dengan mahasiswa terkait tempat dan pelaksanaan uji coba. Outputnya adalah jadwal pelaksanaan uji coba, dan di sini saya implementasi pelayanan karena saya memahami kebutuhan masyarakat demi tercapainya kepuasan mereka, di sini mahasiswa. Kemudian tahapan yang kedua saya melakukan uji coba bahan ajar digital dengan mahasiswa dengan menginstruksikan mereka membaca dan juga mengerjakan latihan yang ada pada bahan ajar. Di sini outputnya adalah catatan dari hasil uji coba. Di sini saya menerapkan harmonis ya, yaitu saya peduli akan kebutuhan mahasiswa dengan mengajak mereka melakukan uji coba dan juga kompeten ya. Uji coba ini menunjukkan kompeten, yaitu menguji hasil kinerja terbaik agar memenuhi kebutuhan mahasiswa. Dan kemudian tahapan selanjutnya adalah memantau dan juga melakukan pencatatan atas hasil uji coba. Dan ini outputnya adalah catatan dari hasil pantau dan mahasiswa dan saya juga akan wawancarai mahasiswa yang tadi saya uji coba. Di sini ada akuntabel, yaitu saya bertanggung jawab dengan bahan ajar yang saya buat dan menindaklanjuti hasil pantauan ini dengan cermat. Jika ada perbaikan dalam bahan ajar ini akan saya tindak-lanjuti. Nah, kemudian kegiatan yang kelima, saya akan melakukan evaluasi kebermanfaatan bahan ajar digital. Tahapan yang pertama saya akan konsultasi lagi dengan mentor terkait kegiatan evaluasi. Tentu ini outputnya adalah dokumentasi dan hasil arahan mentor. Di sini saya menerapkan akuntabel, saya bertanggung jawab dan dengan apa yang saya kerjakan, yaitu setelah saya buat bahan ajarnya, saya revisi dan juga saya evaluasi. Nah, kemudian tahapan kedua menunjukkan e-book bahan ajar kepada tim teaching mata kuliah komunikasi bisnis. Ini outputnya adalah feedback dari tim teaching mengenai e-book bahan ajar digital saya. Di sini saya menunjukkan sikap pelayanan ya. Saya memberikan informasi kepada dosen yang merupakan tim teaching dan juga kolaboratif karena saya bersinergi dengan tim teaching demi pengembangan bahan ajar yang lebih baik. Dan tahapan selanjutnya adalah mengirimkan mini survei kepada mahasiswa yang telah uji coba, dan outputnya hasil mini survei di sini loyal ya, menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan dan juga akuntabel yang mencerminkan nilai transparansi terhadap hasil yang telah dikerjakan. Ini adalah yang terakhir jadwal kegiatan saya. Di minggu pertama dan kedua Oktober saya akan merancang bahan ajar. Di minggu kedua November, di minggu kedua terakhir Oktober dan minggu awal November saya akan merancang bahan ajar digital.
Kemudian di minggu kedua November saya akan melakukan FGD. Di minggu ketiga dan keempat November saya akan finalisasi bahan ajar. Kemudian di minggu pertama Desember saya akan melakukan uji coba bahan ajar, dan sebelum saya ke Aceh saya juga akan melakukan evaluasi bermanfaatan bahan ajar yang telah saya lakukan. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.